Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amatullah Mutia Sadah, nomor induk mahasiswa 2105011100206 dari jurusan manajemen. Di video kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan di semester awal. Untuk materi yang pertama yaitu tentang uang dan lembaga keuangan. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih uang itu. Jadi uang adalah suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum. Maksudnya gimana nih? Yaitu uang itu kan segalanya bagi manusia yang dipergunakan untuk transaksi jual beli. Nah, fungsinya yaitu di sini ada sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai, dan fungsi turunannya yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, alat pemindah aset, alat penimbun kekayaan, alat pembayaran utang, dan alat pendorong perekonomian. Nah, untuk peranan uang yaitu dia sebagai indikator stabilitas ekonomi dan indikator modernisasi bangsa. Mungkin ada lagi beberapa, cuman saya cantumkan di sini hanya 2 saja. Nah, untuk jenis uang nih, untuk jenis uang ini ada berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya yaitu ada 2, uang logam dan uang kertas. Seperti yang kita tahu ya, kalau uang logam itu dalam berbentuk koin. Kalau uang kertas ya seperti uang yang berbentuk dari kertas. Untuk selanjutnya yaitu uang berdasarkan peredarannya, yaitu ada uang kartal dan ada uang giral. Yang mana uang kartal ini adalah uang yang berbentuk kertas dan logam. Nah, uang ini bisa langsung dipergunakan ketika jual beli secara langsung. Kalau untuk giral, itu uang yang berbentuk cek, bliet, giro, dan lain sebagainya. Uang giral ini tidak bisa langsung digunakan transaksi jual beli sebelum kita menukarnya dulu ke bank, seperti itu. Nah, untuk berdasarkan nilai, ya itu ada 3, uang penuh. Uang penuh itu apa sih? Uang penuh itu uang yang memiliki nilai bahan dan nominal yang sama. Kalau uang tanda itu kebalikannya, uang yang nilai bahan dan nominalnya itu berbeda. Misal ya, untuk membuat uang 2000, biaya yang diperlukan 1000, seperti itu. Dan yang terakhir nih yaitu uang tukar. Uang tukar ini adalah uang yang memiliki nilai tukar, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang lembaga keuangan. Ruang lingkup lembaga keuangan itu ada 2. Yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Contoh lembaga keuangan bank ini adalah bank sentral, bank umum, bank rakyat, bank pekreditan rakyat, dan lain sebagainya. Kalau lembaga keuangan non-bank ini dia seperti kayak Penggadaian, Koperasi Simpan Pinjam, dan lain-lain, seperti itu. Perbedaannya apa dari mereka ini? Kalau bank biasanya itu menghimpun dana secara langsung, bentuk deposito, tabungan, ataupun giro. Sedangkan non-bank itu menghimpun dana secara tidak langsung. Untuk peran lembaga keuangan ini ada 4 ya. Pengalihan aset. Pengalihan aset ini mengalihkan bentuk pinjaman kepada pihak lain dan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Peminjam dana. Pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Untuk alokasi pendapatannya itu sebagian masyarakat kan memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa yang akan datang mereka akan mengalami yang namanya pensiun. Nah, dalam menghadapi masa yang akan datang itu, sebagian masyarakat akan menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk transaksi itu adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang jasa. Dan untuk likuiditas itu yang mana likuiditas ini memiliki arti bahwa kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Untuk materi yang kedua yaitu tentang Bank Indonesia atau Bank Sentral. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang yaitu rupiah. Nah, jadi Bank Indonesia tentunya berbeda dengan bank umum konvensional pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Bank Indonesia ini memiliki fungsi, tugas dan wewenang tersendiri.
Ya, untuk tugas dan tujuan Bank Indonesia yaitu yang pertama memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing, menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia, melakukan riset dan pengamatan menyimpan dana kas negara. Nah, jadi tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua yaitu tentang fungsi. Fungsi bank yaitu mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasi agar tetap lancar. Yang ketiga, memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Jadi intinya fungsi Bank Indonesia ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan bank dalam hal pemeliharaan kepercayaan masyarakat. Nah, untuk wewenangnya yaitu yang pertama adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan atas izin dan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan yang terakhir menetapkan penggunaan alat pembayaran. Jadi masing-masing bank itu mempunyai wewenang sendiri atas peraturan yang digunakan di bank itu tersendiri. Dan yang terakhir yaitu tentang peran. Peran bank adalah yaitu yang pertama regulator dan fasilitator pengembangan. Yang kedua memberikan izin yang sesuai. Yang ketiga sebagai lembaga pengawasan mengurangi resiko dalam sistem pembayaran. Dan yang terakhir sebagai lembaga penyelenggara. Materi yang ketiga yaitu tentang bank umum konvensional. Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Yaitu oleh negara. Nah, jadi bank konvensional ini hanya menerima segala macam bentuk investasi ke semua bidang ke semua bidang usaha asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, selain itu, bank konvensional ini juga hanya berorientasi pada keuntungan dan untuk jasa-jasa bank lainnya. Untuk fungsinya ini ada 3 ya, agent of truth, agent of development, dan agent of service. Untuk agent of truth ini yang mana aktivitas perbankan ini dapat berjalan dengan baik jika ada kepercayaan dari masyarakat. Jadi jika masyarakat itu percaya dengan bank, mereka tidak akan ragu untuk menyetorkan dana mereka di bank. Kepercayaan masyarakat ini seperti kayak mereka tuh beranggapan bahwa dana yang mereka setor ke bank itu bakal aman dan dapat kita cairkan kapan saja, seperti itu. Nah, untuk agent of development ini dalam kegiatan ekonomi itu kan ada 2 ya, yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu sektor real dan sektor moneter. Nah, keduanya ini saling mempengaruhi kegiatan bank untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik sebagai membuka peluang bagi publik untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, atau kegiatan ekonomi yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari pengguna uang, seperti itu. Nah, untuk agent of service ini selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, bank itu juga memiliki layanan perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti itu. Nah, terus asasnya ini berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuannya secara umum untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk prinsipnya, yaitu ada 2, tetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk tabungan seperti tabungan, deposito berjangka, dan produk pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua yaitu untuk layanan bank lain, bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan ini disebut dengan berbasis biaya. Materi yang keempat tentang bank umum syariah. Selanjutnya, bank umum syariah. Pengertiannya di sini yaitu bank syariah, bank yang operasionalnya berpedoman pada usaha yang dilakukan seperti di zaman Rasulullah SAW. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwasanya bank syariah ini dia hanya pokoknya ini tidak mengutamakan nirlaba, seperti itu. Dan prinsipnya bank syariah ini aturan perjanjiannya itu berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak bank
lain untuk penyimpanan dana seperti itu. Nah, jadi perbedaan utama antara bank umum dan bank syariah ini terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana yang disetorkan seperti itu. Jenis-jenisnya yaitu ada 3, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk fungsinya penghimpun dana, penyaluran dana, dan memberikan pelayanan jasa bank. Tujuannya dari perbankan Islam atau perbankan syariah ini yaitu sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen-instrumen keuangan yang sepadan dengan ketentuan dan norma syariah. Tujuan bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi untuk orang-orang muslim, dan bank syariah itu ada semata-mata bukan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim. Yang terakhir yaitu tentang bank pengkreditan rakyat konvensional dan syariah. Ini pengertiannya di sini dijabarkan bahwa lembaga keuangan bank yang menerima simpanan sebatas bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk fasilitas lain yang sederajat, dan BPRS, bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi perbedaan di antara keduanya ini, kalau BPR dia itu lembaga keuangan yang menerima simpanan, sedangkan BPRS itu dia menerima tapi tidak memberikan jasa. Nah, sistem keuntungan BPR dan BPRS. Kalau BPR konvensional itu dia tidak menerapkan sistem bagi hasil, dan kalau BPRS itu kebalikannya, kalau dia itu menerapkan sistem bagi hasil. Seperti contoh pembiayaan mudharabah. Apa itu mudharabah? Yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta seperti itu. Kalau musyarakah ini kesepakatan kedua belah pihak bahwa hak, kewajiban, keuntungan serta resiko itu ditanggung secara bersama dengan bagi hasil seperti itu ya, dengan bagi hasil. Untuk yang contoh ketiga yaitu murahabah. Murahabah ini perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Nah, untuk hukum yang berlaku di BPR dan BPRS, kalau BPR seluruh operasionalnya itu mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau BPRS itu berlandasan kekuatan berdasarkan kaidah syariah. Untuk kegiatan usahanya, kalau BPR itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, seperti yang dijelaskan tadi dalam pengertian bahwa dia menerima dalam bentuk simpanan, bentuknya seperti tabungan, deposito berjangka, bentuk fasilitas lain yang sederajat. Dan yang kedua, memberikan kredit kepada nasabah. BPR itu kan kepanjangannya Bank Pengkreditan Rakyat. Jadi kegiatannya mereka memberikan kredit kepada nasabah atau rakyat seperti itu. Kalau BPRS yang pertama itu menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI atau Bank Indonesia. Yang kedua, menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Itu saja yang saya dapat paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.